Kekelengan Tuhan, dengar kita ras-ras bersikap guna membahas bagian khotbah ibas minggu tanggal 10 sada enda. Mari kita foto. Bapa kami sini surga, bujur ibas kepercayaan duman kami, aku banci kami tetap mereken pelayanan kami si mahuli, si sikapna asa beluh kami, ibas kebaktil minggu indah. Berikan pemeteh hikmat sirna ibas surga nari nepet kami, maka ia itu si kami kai si arus iturikan kami nandangi ngawani perpulungan Tuhan. Bujur Bapa, Basi Yesus, amin. Nah kekelengan Tuhan si jadi fokus bahan khotbah ta ibas minggu enda eme Mazmur 57 ayat 2 se-10 Panci ipa tetap nduka pustakaan dusada persada ibas ingandu masing-masing. Kata Tuhan bagenda, mekuah min atendu aku, o dibata, mekuah min atendu. Sabab man bandu kap aku cicio, aku cebuni iteruh kabengdu, seh ngadi angin kaba-kaba si meter. Erlebu aku man dibata si meganjang, man dibata singkuhi krina keperlunku. Isurga nari ibagi kena aku jenari ikelinina. Idalu kena kalak sinindi aku, icidah kena dibata maka icidahkan dibata maka tetap Athena keleng man bangku. Dengan melias Athena kempak aku. Aku ikepung musuh bali rasinga sing rigep manusia. Ipena deskan lembing ras panah. Dilah nadeskan pedang sintelak. O dibata cidahkan min kemuliandu ilangit. Dengan kemuliandu ibelang-belang duni enda. Itogeng imbangku siding man bangku. Lanai kal tanggung biarna aku. Ikalina lubang ibas dalanku. Tapi ia jine gedap kubas. Engkau tetap ukurku, oh dibata. Engkau tetap rende aku kupuji kam. Kekelah oh tendingku, kuitlah murdap raskul capingku. Kupekeke ateku matahari. Oh Tuhan ngatakan bujur ateku man bandu. Di tengah bangsa-bangsa kupuji ateku kam. Di tengah-tengah bangsa manusia. Keleng atendu si tetap seh ku langit. Kesetiandu seh ku awang-awang. O dibata cidahkan min kemuliandu i langit dengan kemuliandu i belang-belang duni indah. Nah terjemah kita pengugian kata Tuhan man bantah kekelengan Tuhan. Mari ras-ras si petetap kaikin sejadi poin-poin penting ibas minggu indah. Minggu indah igelari emakat minggu estomihi, si igelari enda si tuhuna istilahna emakat minggu kemuliaan si tersembunyi. Nah si indah si tuhuna mereka fokus utama karena kini seran ras kemuliaan Kristus. Artinya kemuliaan si tersembunyi indah maka kemuliaan si terselubung dalam kemasan penderitaan. Si memang harus ibentasi Kristus sebagai tugas utamana di tengah-tengah dunia indah. Jadi minggu estomihi ini akan lebih banyak berbicara tentang bagaimana kita melihat perspektif penderitaan Kristus jenari banci kita kari berefleksi karena beragam pergumulan dan penderitaan tagen luar indah. Ibas minggu estomihi indah kita kerinana iajuk untuk semakin menghayati kini seran Kristus alu tekad guna tetap ngikutkan ia ibas kerina situasi kegeluhan ta. Sebagaimana Kristus tidak memilih untuk mundur dalam beragam tantangan sangat tugas di tengah-tengah dunia indah, kita juga bisa melakukan hal yang demikian, meneladani, menjejakkan kaki kita di jejak kaki yang sudah Tuhan terlebih dahulu tinggalkan untuk kita contoh. Nah maka kekelengan Tuhan minggu estomihi indah kita sekali lagi diajak untuk introspeksi diri. Jikalau kita menemukan beberapa bagian perlu perbaiki, maka ini adalah kesempatan yang sangat baik sekali sebelum kita masuk ke masa-masa Paskah dengan alu kerendahan hati, alu meteruk ukur dan pengharapan nandangi kekekian Kristus pagin. Nah, si benai kekelengan Tuhan aru pembahasan teks si jadi impokasio ta emakap Mazmur 30 sada ayat 3. Si edan dai ada si baca ibas ayat ta si tuhuna eda adalah bagian dari pertoton doa Daud ibas ngalaken situasi yang begitu sulit ibas kegeluhan kekelengan Tuhan. Dia mengatakan dibata dalam batu kubungku sin teguh yang ditambahina alu kata keterangan inganku cicio ras inganku terkawal. Nah si tuhuna
ketika kita berbicara tentang deleng batu, kubungkusin teguh, ingan cicio, terkawal, dan seterusnya, maka imajinasi kita langsung jelas bahwa ia berada pada situasi yang terdesak. Sebab orang yang sedang tertekan, orang yang sedang terdesak, orang yang sedang ketakutan yang membutuhkan tempat tersembunyi. Ada bagi-bagi kita, si mungkin sedang situasinya kondusif, tidak ada senang dan segala macam, ya bisa saja kita tidak membutuhkan tempat untuk bersembunyi. Maka gambaran Allah dipakai oleh Daud ibas bagian indah ketika yang mengatakan di bata deleng batu, kubungku, dan seterusnya, menggambarkan bahwa situasinya sedang tidak baik-baik saja. Maka Daud menegaskan ingan cebuni, ingan si terkawal satu-satunya ibas situasi terdesak ibas kebiar si mesangat endana emakap di bata. Mazmur Eda mengajarkan kita gelah kita tetap bernalem mandi bata ibas situasi terdesak ta. Bahkan ketika pun kita merasa seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar, kita sudah menemui titik-titik buntu ibas kegeluhan ta, kita mengingat ada tetap satu ingan kita cicio emakap di bata. Nah, masuk kita kubas ogen emakap Yohanes pitu ayat 32-36 ada permasalahan situ huna emakap ketika Yesus mempepalem kalak sakit ibas wari sabat begitu ya kekelengan Tuhan. Karena disi baca latar belakang nakerina indah ibas pasal 5 ayat 14-16. Nah, maka keterkaitannya harus kita sampai ke sana noges ya kekelengan Tuhan supaya kita dapat benang merahnya. Nah, menyembuhkan orang sakit pada hari sabat si Tuhuna ini agak bertentangan dengan apa yang dilakukan digenggam kuat oleh orang-orang Yahudi. Maka jelas dikatakan bahwa tidak bisa bekerja lah bacir dahin di baswari sabat. Tapi pada kenyataannya ini ternyata ada seperti kontraproduktif gitu ya. Ada keberlawanan, ada ketidakkonsistenan di dalam orang Yahudi sendiri sebab mereka menyunatkan orang pada hari Sabat begitu. Nah, nggak ingatakan bahwa labaci pepalem kala ibas wari Sabat sementara menyunatkan boleh begitu. Nah, ini benar-benar ada ketidakkonsistenan. Nah, maka enda si jadi titik berangkat Yesus untuk mengkontra mereka, untuk mengcounter Yahudi sih memandang bahwa menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat itu adalah kekeliruan, itu adalah kesalahan besar bagian. Nah, enda mesti tuhuna dalam angkai maka pemimpin kala Yahudi benar-benar geram, benar-benar sebel, dongkol man Yesus. Nah, ras tersura-sura guna munuh Yesus. Nah, menarik sekali ibas teks ta enda ikatakan naik maka lengah paksana. Kata lengah paksana enda si tuhuna berbicara tentang waktu yang tepat, waktu yang perfect sekali. Karena inanda kerinan. Artinya surat-surat jahat untuk membunuh Yesus mau mereka arpekat bagaimanapun sebenarnya lengah sepaksana gitu loh. Nah, jadi selanjutnya ini ditegaskan Yesus kamu lihi dikatakan kentisik nari ngenca aku raskam. Kenca bagai muli aku ndahi sinuru aku. Idara mindu pagi aku tapi lah idandu sebab labo banci kamku ingan si kudahi Jadi kalimat ini situna membuka jembatan kita untuk memahami si handai lengah sepaksa dai bagi kita. Kentisik nari ngenca akurat. Ini kan berbicara tentang waktu. Nah, ibas bagian indah mempertegas sekali lagi kalimat si handai. Lengah sepaksana nina Yesus handai. Nah, artinya kekelengan Tuhan surat-surat jahat kehalak Farisi ras guru agama memang benar-benar sudah sangat baik gitu ya, arpekat iya, tapi memang karena lengah sepaksana ya tidak terrealisasi begitu. Nah, padahal kesempatan guna nangkap Yesus ibas paksasi terbuka sangat luas. Tapi kalimat Yesus jelas berbicara tentang perihal waktu. Kentisik nari ngencah kuras kam. Lah ian tu si kalak Yahudi. Bahkan ya akapna Yesus surah-surah lausku kuta kalak Yunani begitu ya. Nah, eda poin penting man bantah ibas bagin indah maka gelah tunduk kita nandangi waktu ras ketetapan Tuhan ibas berbagai situasi bas kegeluhan indah labo basi si paksakan kerja demikian rupa ada lengah sepaksana nina Tuhan indah ngajari kita gelas sabar ndalani berbagai-bagai proses ibas kegeluhan tak indah si kimawun memperhadapkan kita mengkondisikan kita ngalakan berbagai-bagai hal yang tidak menyenangkan. Kita berada dalam cengkeraman perbedaan si mungkin bertubi-tubi datang. Tapi ketika lengah sepaksana nina,
Manjar-anjar si pindo gegah mantukan gelah ngasup kita melewati sa. So Kristus juga sudah pernah berada pada titik itu. Jawaban Yesus pe enda arkawiten ras kondisi enda dai kerinana kekelengan Tuhan. Enda ditegaskan oleh penulis Yohanes. Gelah kita banci berefleksi ibas berbagai kesusahan ta. Lengau sepak sana. Kita percaya pada waktu ras ketetapan Tuhan. Maka kini seran, perbeben, ras berbagai-bagai tantangan kegeluhan tapi lalap si kawitkan ras waktunya Tuhan, ras perhatian Tuhan. Ada yang sepak sana, maka lepas kanga kita kari kerina, ibas berbagai kesusahan ta. Yesus sebagai anak di bata petunduk, nandangi waktu ras ketetapan di bata sinuru iya. Lengah sepak sana nina. Nah kekelangan Tuhan, si jadi bahan khotbah ta maka Mazmur 57 ayat 2 10:2. Nah ini menarik sekali. Manjar-anjar si perdetekan dinamika perasaan dari pemazmur khususnya Daud si nuliskan si indah. Kita adik manjar-anjar si perdetekan maka kita lihat dinamika perasaan. Nah, ekap salah satu cara untuk membaca Mazmur. Mazmur adalah dan katakan jenis sastra puisi si banci si tangkap perasaan dari pemazmur IJ. Bagi ya kira-kira kekelangan Tuhan gunangan tu sisa. Dia agak sedikit berbeda ketika kita membaca narasi Injil rasa terusnya, tapi membaca pemazmur indah deskan membaca sebuah syair. Si berbicara, si menjadi penekanan penting nah si lalap memang perasaan, dinamika perasaan. Terus bagaimana juga nanti akhirnya pemazmur tetap memahami Allah di tengah-tengah dinamika perasaan lain dan lain. Nah, situasi si Inanami Daud ibas paksa si Indah tidak bisa kita lepas pisahkan dari ketika kita membaca Sada Samuel 22 ayat Sadar 24 ayat 3. Situasi itu cukup menguras energi ras pikir Daud. Bahasa si ipake Daud ibas paksa si katakanlah lanai kel tanggung aku biarna. Nah jadi frasa entah kalimat lanai kel tanggung aku biarna ini nampati kita guna membaca kebiaran ras aru ate Daud. Ditambah bahasa gambar si pakai Daud ijin maka musuh-musuh nanda enda bagi singa singerigep manusia. Ipena desken lembing ras panah. Dilahna desken pedang sintel. Ini benar-benar menakutkan sekali. Lalu bagi anam gia ibas kalimat enda ibas puisi enda ibas mazmur enda kita melihat Daud mereken pujian pertotonan di bata, tapi kita lihat ini lahir dari kondisi yang benar-benar seperti antara pertaruhan hidup dan mati. Seperti telur di ujung tanduk. Pertaruhan antara hidup dan mati. Jadi Daud itu benar-benar takut sekali. Katakan sekelah aku biarna. Lanai kel tanggung aku biarna. Gambaran si di bananda jelas na katakan na. Musuh-musuh na inandai bagi singa singri ke manusia ipena deskan lembing ras panah dilahna entelap dan seterusnya. Ini gambaran yang mengerikan sekali. Nah menarik guna sian tu si tengah-tengah kebiaran enandai, ibas tengah-tengah kebiaran sim sangat enandai, Daud ternyata masih memiliki gambaran yang jelas tentang dibata, tentang isi dibata bagi kira-kira. Tidakkah kekelengan Tuhan di tengah-tengah beragam penderitaan tak kadang-kadang konsep tak tentang dibata bergerak mundur atau bisa beralih atau bisa berubah. Ketika kita diperhadapkan pada berbagai-bagai kesulitan, jangan-jangan pemahaman tentang Allah juga berubah. Ya entahlah mungkin Allah yang peduli, entah lagi memang dibata menjaga, memelihara, maha kuasa dan seterusnya. Jikalau memang Allah cukup baik, cukup berkuasa, kenapa aku berada pada kondisi yang sedemikian? Nah tidak seperti itu pada Daud. Daud tetap mengakui, tetap menggenggam kuat sebuah konsep tentang Allah. Maka dibata si meganjang, singkuhi krina keperluan si megikan pertoton, sinalukan kalak si nindih, si erkelang ate, ini ayat 2 naik. Nah jadi tampaknya enda ngesir bangsa, maka ibas kesusahan nah tetap ngasup Daud enda erbelas, engkau kupa tetap ukurku, kupa tetap ukur hatiku siap ya Tuhan, hatiku siap nih ibas bahasa Indonesia nah. Kalimat enda desken sada cara empepulung energi, merengkuh kembali energi yang mungkin sempat terserak karena ketakutan yang mengerikan dai. Jadi enda adalah sebuah bentuk kepasrahan diri Daud, tidak hanya pasrah tapi dia diteguhkan kembali, diangkat kembali. Dia memiliki energi kembali untuk berharap, untuk melangkah lagi. Padahal tadinya dia begitu takut karena situasinya mencekam.
Maka lah situ huna mamang ateta kekelengan Tuhan. Engkai maka Daud masih memiliki kengasupan untuk muji di bata ibas bagian-bagian ayat yang terakhir gitu ya. Ibas kondisi siku terana bagi dape. Kita kan pemahaman nandailah bergeser. Maka itu yang perlu kita garis bawahi kekelengan Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang mencekam sekalipun, di tengah-tengah kondisi yang terhimpit sekalipun, ada hal yang perlu kita jaga adalah pemahaman ta tentang dibata, konsep ta tentang dibata, lah bergeser. Lalu bagi, masih jadi kari kebiaran tanda itu jadi pujian, mantuhan. Nah, maka kai lagi kan si banci si pelajari kita, ibas minggu, estomihi inda. Lalu tema dibata, ingan ciciyo. Nah, enda li piga-piga hal si banci ibagikan kami si pertama. Minggu estomihi emaka minggu si ngajari kita guna mengakui beragam kerapuhan tak kekelengan Tuhan. Si pertama minggu estomihi enda emaka minggu estomihi enda adalah minggu si mendekatkan kita untuk berefleksi pada beragam situasi kerapuhan ibas kegeluhan enda. Jadi minggu estomihi enda nyadarkan kita sebagai perpulungan, sebagai umat manusia, bahwa percakapan tentang kerapuhan perlu ditekankan kembali. Karena selama enda si lalap si tekankan kita adalah menjadi orang Kristen itu sukses, lanai banci sakit, pasti diberkati, dan seterusnya penuh dengan kemenangan dan seterusnya. Ada amin, amin, minta bagi kira-kira. Ibas piga-piga kesempatan, ternyata kita diperhadapkan pada beragam segala situasi yang sulit. Si banci saja justru kini keras pengharapan tak jadi taruhan na ije. Maka ada salah dasar teologi ta, maka salah ka ngakari pengkenaina. Maka enda menolong kita. Perjalanan Yesus ku Golgota ibas minggu-minggu enda ke kelengan Tuhan haruslah memberikan kesadaran bantah bahwa menjadi kalak Kristen harusnya kita diberanikan untuk merengkuh beragam kerapuhan, berbagai kesulitan ibas kegeluhan enda. Sebab dibatasi sembah kita ramah sekali. Nandangi kerapuhan si bentasina. Setia ia ngikut pedah bapana termasuk pi ibas masa-masa sulit. Maka kekelengan Tuhan kita perlu hati-hati terhadap klaim-klaim tasi mengatakan menjadi pengikut Kristus pasti sukses. Lah jumpa perbeben, lah jumpa simberat. Perlu kalau kita hati-hati. Kita kan bertentangan dengan situasi kegeluhan realitas teologi ibas minggu estomihisis justru mereka penekanan pada penderitaan Kristus. Maka diku nepe kita lik perbebenta ibas wari enda kekelengan Tuhan. Lah boe penanda kita larkin itu kan. Labo penanda kita kurang ertoto. Labo penanda bahwa kita jauh dari Tuhan. Tidak kekelengan Tuhan. Adi bagi konsep tak kekelengan Tuhan. Kristus sendiri menderita sekali kelengkapkan. Lalu bagi ini menolong kita. Memahami beragam kesulitan bas kegeluhan enda. Ini sudah memang sadahal memang yang harus kita rengkuh. Menyatu ras diri kita. Bahwa penderitaan itu sama sekali tidak akan memisahkan kita dengan kasih setia Tuhan. Kita memahami bahwa penderitaan itu juga menyatu dengan kemuliaan Kristus. Ketika setelah melewati penderitaan, maka dia memperoleh kemuliaan di dalam Tuhan. Nah, maka si peduakan, si banci, si tangkap, mari kita akui beragam kerapuhan tak kekelengan Tuhan. Mari kita akui beragam kerapuhan yang kita miliki hari ini. Dengan mengakui kerapuhan, bukan penanda kita ini orang yang suka mengeluh. Bukan orang yang sedikit-sedikit mengeluh. Tidak beriman, kurang ertoto, kurang kuat, kurang powerful, dan seterusnya. Bukan begitu kekelengan Tuhan. Jadi konsep kerapuhan seperti yang kita lihat dalam Mazmur Daud itu adalah cara Daud untuk memperoleh kekuatan. Dengan ia mengatakan, sekelaku biar nandai. Bukan penanda ya ini orang yang lembek dan seterusnya. Tapi berdemikianlah memang situasinya. Masih dia mengatakan aku tidak apa-apa padahal dia sedang ketakutan. Begitu loh kekelengan Tuhan. Nah ini mengoreksi cara kita hidup sebagai orang beriman hari ini. Kita kadang-kadang melihat orang yang menangis, orang yang nurikan perbedaan adalah orang-orang yang lemah, yang tidak beriman dan seterusnya. Daud baca dengan baik kekelengan Tuhan.
Bagian khotbah tenda jelas nurikan kerapuhan Daud. Bahasa si pakai nada sekel aku biarlah nina. Adi bagi Daud lembek kak, bagi kekelangan Tuhan. Statement Eda mempertegas membantah maka pengakuan kerapuhan. Biar kita takut, kita gelisah, kita ragu, kita ada hal yang sangat manusiawi sebenarnya. Manusia kak, kita wajar dong. Kita takut, wajar kita khawatir. Bahkan banci jadi man kalak sirkin itu kan Enda jadi kekelangan Tuhan. Maka ulah cepat-cepat kita menghakimi kalak si debahan. Silit ibas kebiaan arkitek-arkitek perbeben si mesangat. Maka kalak si kurang kini teken. Daud ngakui sekel aku biar nanina. Justru kalak si ngakui kerapuhan, si biar, si gelisah, si khawatir, dan seterusnya adalah orang-orang yang si tuhu-tuhu nimai. Orang yang kuat, orang yang merasa dirinya baik-baik saja, tidak akan pernah membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau si megegah kap nabana, digan pelaboya perlu penampat di bata. Justru kalau si ngakui keterbatasan nang si banci tuhu-tuhu, pengendes dengan ernalem man di bata. Bahasa si pakai Daud sekali nari kekelengan Tuhan di jenda naik. Jelas sekali. Kehebatan di bata deskan ingan cicio. Justru melalasi inanami kita kekelengan Tuhan. Inanami kita ibas masa-masa susah ta. Maka jangan takut untuk nurikan segala kerapuhan ta. Subuk manta-manta bagi pe. Ya, man Tuhan si sembah kita kekelengan Tuhan. Nah, ada potongan kalimat dalam ada film yang menurut kami bagus sekali. Si sangat terkenal Kapten Amerika dikatakan bagian Danina. Ya, hanya orang-orang yang lemah, orang yang mengakui kelemahan yang berhak untuk mendapatkan kekuatan, kekelengan Tuhan. Orang yang merasa dirinya baik-baik saja, selalu dirinya baik-baik saja, tampaknya tidak memerlukan Allah, tidak memerlukan pertolongan Tuhan. Daud menunjukkan itu semuanya kekelengan Tuhan. Maka si petelukan rasi terakhir kekelengan Tuhan. Maka konsep tentang Pak Sangku lengareh. Ibas ngalakan berbagai kesusahan, mari kekelengan Tuhan manjar-manjar kita nulih keempat kalimat Yesus endandai Pak Sangku lengareh. Enda sada bagian persinget manbanta guna percaya pada waktu ras ketetapan praten di bata. Pak Sangku lengar nuriket kedaulatan di bata jadi ibabu kerina surah-surah manusia. Ibabo si kerina kita maka adil ngaseh Pak sanan di bata labo terbenikan kalak kepikiran kita. Uga gia carana. Maka mari kita percaya pada kehendak, pada kedaulatan Allah sehingga turunkan kegeluhan tak enda. Mari selamat kita meresapi minggu istimewa enda, meresapi melihat bagaimana penderitaan Kristus ope dengan ipakukan dan melihat berefleksi tentang kesetiaan Kristus itu. Penderitaan, di balik penderitaan itu ada kemuliaan yang menanti. Amin, naras kita tonton. Bujur papang, walaupun kami katando. Sampati kami ibas petasak samulih ibas persikapan kami masing-masing. Ibas Yesus. Amin.